Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Kebenaran firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Mari kita berdoa mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih ya Allah kami dalam Yesus Kristus. Pada hari ini firman-Mu akan diberitakan. Mari Tuhan Kau yang berkata-kata, Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga hidup kami adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampun dosa kami yang bersedia untuk kebenaran firman-Mu ini. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini judulnya adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tidak mudah bagi Yesus sebagai manusia adanya ya, untuk menjalankan karya keselamatan. Bahkan dalam nas ini, dalam ayat pertama ya, sementara sebelum hari Paskah mulai, Yesus tahu ya bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa ya. Yesus tahu dia akan mati, dia akan menuju kepada peristiwa salib untuk melangsungkan rancangan keselamatan. Dan dalam ayat yang kedua juga, Yesus juga tahu dari salah satu para murid, 12 murid akan mengkhianati dia. Kita baca ayat yang kedua ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Cuma Tuhan dalam rangka untuk ini semua, Yesus tahu dia akan meninggalkan para murid ya. Dia mengajarkan tentang melalui pembasuhan kaki murid-muridnya. Kenapa Yesus melakukan ini? Tentu tidak sembarangan ya. Dia melakukan ini ada maknanya ya. Ayat 5 kita baca. Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya ya. Apakah para murid langsung menerima? Tentu jelas tidak mudah bagi mereka ya, karena Yesus adalah guru dan Tuhan. Jelas guru itu rabi ya, bahkan Tuhan kok membasuh kaki mereka. Ini terwakili oleh Petrus ya. Dia mengatakan dalam ayat yang ke-6. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Lalu jawab Yesus, apa yang kuperbuat? Apa yang kuperbuat? Ayat yang ke-7 ya. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengerti kelak. Ya. Bahkan dalam ayat ke-8, saya lanjut ayat 8 dulu ya. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Ada makna penting dalam karya, dalam pekerjaan pembasuhan kaki ya. Jadi tidak sekedar dibasuh ya, tetapi lebih kepada pencucian, atau lebih tepatnya dicuci. Sebuah adalah supaya mereka bersih, karena Yesus tahu ada satu murid yang akan berkhianat dalam ayat yang kedua tadi ya. Seperti dibaptis untuk menjadi umat Tuhan, masuk dalam karya keselamatannya, ada dalam karya keselamatannya. Jadi itu sangat penting ya. Ini menjadi hal perenungan bagi kita bahwa Yesus memiliki hati, kerendahan hati, bahkan hati hamba. Ini bagian penting firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini ya. Supaya kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, Yesus melakukan pembasuhan kaki, dan itu pun juga bagi para murid adalah sebagai teladan yang harus dilanjutkan ya. Karena Yesus katakan dalam ayat yang ke-14 dan 15 saya baca,
Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, supaya kamu, kata Yesus, saya ulang lagi, juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Yesus sangat mengasihi para muridnya. Yesus sangat mengasihi kita. Ya, apa? Dia memberikan dirinya, itu luar biasa, untuk menebus dosa kita manusia. Dan Yesus mengatakan, bagaimana kita? Apa makna pembasuhan kaki itu? Ya. Jadi bukan hal yang begitu saja Yesus lakukan, tapi semuanya ada maknanya, semuanya ada maksudnya, ya, supaya kita meneladani Dia, ya. Dan Yesus memberikan teladan kepada para murid agar dapat saling mengasihi dan melayani dalam menjalani kehidupan mereka. Dan ini sangat penting, ya, sehingga kita menjalankan hidup ini, kita adalah saksi Tuhan, ya. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yesus memberikan contoh dan teladan yang luar biasa. Dan tentu kita sebagai umat Tuhan pun, dengan pertolongan Tuhan, kita berdoa supaya dimampukan juga untuk melakukan hal-hal melayani, ya, hati yang tulus, ya. Bahkan bagaimana supaya melayani itu menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Melayani, mampu berbagi, dan lain sebagainya. Karena kita bersyukur Tuhan berikan berkat, kehidupan, kesehatan, hal-hal apapun yang menjadi kelimpahan kita. Bahkan dalam kekurangan kita pun kita mampu bersyukur dalam segala hal. Jadi ini Yesus ajarkan dalam kehidupan kita ini, sehingga kita melangsungkannya dengan baik. Kita sungguh bersyukur dalam segala hal, ya, karena Yesus sudah memberikan contoh dan teladan untuk itu semua. Ini sangat penting untuk kita melangsungkan semuanya itu. Tuhan dengan jabatan yang ada, Dia sebagai Tuhan dan Guru atau Rabi, ya, sehingga kita juga senantiasa menjadi hal yang Tuhan kehendaki dalam keseluruhan kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan saya baca ayat yang terakhir untuk menutup firman Tuhan hari ini. Saya akan membacanya bagi kita sekalian, ya, sebelum kita akan menutupnya dengan doa. Ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Mari kita mampu melakukannya. Tuhan Yesus yang menolong kita. Melayani dengan tulus hati dan dengan kerendahan hati, hati hamba yang Tuhan miliki. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami yakin Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami, sehingga kami mampu meneladani apa yang Tuhan kehendaki, sikap hidup, semua hal yang Tuhan sudah menjadikan contoh dan teladan, dan kami mohon Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, jaga pelihara kami dalam keadaan yang tidak mudah ini, tapi kami yakin Tuhan tetap punya rancangan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.